Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati sa'iril islam wa ita'iz zakati as-siyam wa ghairihima min arkani dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, segenap mantan penitia Ramadan juga yang saya muliakan, orang-orang tua kita, pemuka masyarakat, tokoh agama dan alim ulama, umumnya bapak-bapak serta ibu-ibu, semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Pertama, mari sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukannya kita kembali di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat guna melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah, semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal, kalau tidak salah malam yang ke-8 hari ini. Karenanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya ucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita masuk bulan Syawal. Tentu harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, semoga membawa kabar gembira kepada Allah untuk pengisi lauhul mahfuz. Karena kata Nabi, ibadah manusia itu, ibadah di bulan Ramadan, kalau sudah ditunaikan zakat fitrah, itu diterpangkanlah itu ke lauhul mahfuz untuk disimpan di perbendaharaan Allah yang terjaga, yang dicatat oleh malaikat. Nanti di akhirat akan dibongkar kembali dalam persidangan mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Disitulah nanti kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa. Karena lis-shaimina farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kata Nabi. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Ada ulama mengatakan berbuka puasa itu setiap hari. Ada ulama mengatakan berbuka puasa itu menjelang Idul Fitri. Memang sama-sama gembira itu, Pak. Oh, sama-sama gembira itu. Menjelang maghrib pun gembiranya tidak tanggung-tanggung itu. Kurang cepat aja rasanya waktu itu. Ada bapak-bapak yang tidak sabar. Udah jam berapa jammu itu? Jam 6. Kelambatan itu salah itu katanya. Rusak tuh jamu itu. Dibilang jamu orang rusak karena tidak sabarnya dia mau berbuka puasa itu. Hebatnya kegembiraan itu.
Memang kegembiraan ketika meninggalkan Ramadan memasuki Syawal juga gembira luar biasa itu Pak. Oh gembira. Bukti kegembiraannya, oh ndak tanggung-tanggung ibu tuh masak kue. Kadang-kadang baju baru itu 3 kali dipakai menjelang sore itu. Coba hebatnya kegembiraan itu. Gembira luar biasa menyambut Ramadan. Memang bergembira ketika berpisah dengan Ramadan memasuki bulan Syawal. Tapi yang paling gembira lagi nanti, yang kedua ini, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya di yaumil akhir, dibongkar catatan pahala puasa itu, ndak tanggung-tanggung Pak. Cuman Bapak dan Ibu yang saya muliakan, riwayat mencatat ketika orang sudah selesai sholat Id, sudah ditutup oleh khatib khutbahnya, itu Allah menyeru dari langit, kembalilah kamu ke rumah kamu masing-masing hambaku. Aku berjanji telah mengampuni segala dosa-dosa kamu, telah menerima seluruh amal ibadah kamu. Pergilah kamu ke rumah kamu dengan fitrah, bersih dari dosa, seperti ketika lahir dari kandungan ibu. Oh, itulah yang dibilang Nabi kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bersih, andai kata mati waktu itu Pak, lurus masuk surga. Lurus. Kala itu iblis itu menderita itu. Oh, sedih luar biasa. Nangis, mereka bersedih, nangis. Setan-setan itu pada merintih itu, melapor ke komandannya. Komandannya setan itu iblis. Kenapa kamu menangis? Kata iblis kepada setan, apa ndak bersedih kami? Habislah sudah usaha kami 1 tahun ini. Sudah berusaha kami menjerumuskan mereka ke jurang kesesatan. Sudah kubuat dia berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Berkumpul sudah dosanya selama 1 tahun itu berkat tipu daya saya. Supaya mereka menjadi teman saya nanti di dalam neraka. Malah hari ini Allah sudah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ibadah mereka sudah diterima Allah. Apa ndak kecewa kami? Apalagi siasat yang harus kami lakukan untuk mengembalikan mereka ke jurang kesesatan. Kata iblis, ada 2 cara lagi untuk mengembalikan mereka ke jurang kesesatan. Apa itu? Yang pertama, tanamkan ke hati mereka sifat lobo dan toma. Lobo dan toma. Tahu lobo dan toma, Bu? Ala rakus atau congok gitu. Sampai menyeberang menjadi orang yang israf. Israf itu melebihi dari kebutuhan. Kalau boleh sampai tabazir, membuang-buang. Ini siasat, menggeser mereka kembali menjadi saudara kita masuk ke dalam neraka. Yang kedua, tanamkan ke hati mereka sifat dendam. Sifat dendam, jangan mau memaafkan kesalahan sesama saudaranya. Itu siasat paling utama. Kalau itu berhasil kita tanamkan, niscaya mereka akan kembali menjadi teman kita masuk ke dalam neraka. Makanya hati-hati kita, Bu. Yang pertama tadi sifat rakus, congok, lobo, toma, terutama terhadap makanan. Karena nampak saya hampir di mana-mana Pak, banyak orang yang lobo dan tomak tentang makanan, minuman di bulan Syawal ini. Oh banyak, sampai berlebih dari kebutuhan, malah tidak sedikit sampai tabazir, membuang-buang. Makan itu kalau sudah lebaran itu Pak, tidak ada batas tuh. Segala jenis makanan masuk ke pabrik yang besar ini. Mulai dari yang pedas-pedas, Milotek, sampai yang pedas lagi
keripik sambal, yang pedas lagi rendang, yang pedas lagi apa namanya, asam padeh itu loh. Pedas pula dibikin itu. Main sampai yang kecut-kecut seperti sirup namanya lemon, air jeruk, sampai yang manis-manis kurnia, sampai apa lagi? Iya Pak, yang lembut-lembut main hong kue agar-agar, sampai yang keras-keras roti kelatak, jambu kelutuk, kacang tojen, kacang Bogor, sampai yang tajam-tajam keripik kambang goyang, kue sapit, itu kan tajam-tajam masuk semua sampai melebihi kapasitas. Padahal belum lama kita kaji Pak, kalau sudah melebihi dari kebutuhan ini perut, resikonya apa? Resikonya yang pertama akan menimbulkan qaswatul qalbi, keras hati. Padahal di Ramadan itu Pak, karena berpuasa dia betul-betul berpuasa, sudah lembut hati itu Pak, udah dekat kayaknya dengan Allah, rajin ibadah, rizikirnya udah bagus dia Pak. Andai mati sudah ikhlas, dia merasa dekat sudah dengan Allah, dosa sudah hilang. Tap ditekannya di bulan Ramadan, akhirnya keras hati itu, ke masjid pun jadi malas orang jadinya. Akhirnya masjid habis Syawal di mana-mana sunyi kecuali jamaah Munawwaroh. Kenapa? Qaswatul qalbi, tidak lagi tergetar di hati ini mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras hati itu. Padahal di Ramadan kemarin Pak, belum azan, masih baca Al-Quran, tarahim, salawat, sudah terpanggil hati ini, berangkatlah ke masjid. Kenapa? Dia yang maha kuasa, yang saya harapkan segala-galanya dari dia sudah memanggil aku. Sekarang dipanggil tidak mau lagi. Itu risikonya, qaswatul qalbi, keras hati. Kenapa? Min kasratit ta'am, karena terlalu banyak makan. Ini siasat iblis ini. Siasat iblis. Kalau sudah terlalu banyak makan, keras hati. Seharusnya, makanya dibuat orang Pak, puasa 6. Oh, itu mengantisipasi itu. Kalau sudah keras hati itu sulit dibawa ibadah itu, Bu. Apalagi kepada kesehatan. Rusak kesehatan itu dibuatnya. Coba bayangkan, sudah 1 bulan di siang hari ini udah tenang, lembut hati itu. Lembut hati itu, tahu-tahu dihantam di bulan Syawal itu, habisan, bingung perut itu Pak, payah dia ngolahnya, akhirnya timbullah berbagai penyakit, karena sumber penyakit itu adalah perut. Makanya apalagi yang sudah umur 60 ke atas, kata dokter, tidak usahlah banyak-banyak minta obat, pola makan saja atur, kata dokter. Pola makan aja atur. Karena ke dokter pun kalau makanin tidak terjaga, penyakit. Nanti Bapak dan Ibu rasakanlah itu. Kayaknya rata-rata masih umur 45 semua ini. Kalau sudah 60 ke atas, udahlah pola makan aja lah diatur. Kalau sudah ditekan di bulan Syawal, 1, 2, 3 hari misalnya, stabilkan balik. Stabilkan balik. Puasalah. Setelah Syawal itu, man shoma ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kasyamid dahri, kata Nabi. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian diiringinya 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahri, Allah berikan pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Hebat itu Pak. Untuk apa? Hikmahnya dibuat Allah kita puasa kembali Syawal itu. Hikmahnya untuk kita. Sudahlah diberi pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Diberinya lagi kesehatan. Dikembalikannya kekerasan hati yang sudah lembut kemarin itu keras balik di bulan Syawal. Lembutkan balik. Karena kalau itu tidak terkendali, perut terus berputar pabrik yang besar itu. Kata Imam Ghazali karramallahu wajhah, perut itu katanya persis di bawah hati. Itu kata Imam Ghazali. Hati di atas, perut di bawah. Kalau sudah melebihi kapasitas ini, dipaksa juga.
diolah makanan itu. Terpaksa. Tapi panasnya makanan yang diolah oleh perut di bawah hati itu akan mempengaruhi ke hati yang ada di atas perut. Sehingga timbullah qaswatul qalbi min kasratit ta'am. Keras hati karena terlalu banyak makan. Kalau begitu Bapak dan Ibu di bulan Syawal ini jangan terlalu banyak, Bu. Apalagi yang dimakan itu, Pak, ya Allah, yang manis-manis dan sirup-sirup. Itu tidak tanggung-tanggung itu. Bikin penyakit gula, penyakit ini. Datang penyakit gara-gara makanan. Kenapa? Karena tidak mampu mengendali diri sesuai dengan syariat agama Allah. Makanlah sebatas kebutuhan. Jangan berlebih dari kebutuhan. Itu namanya israf. Yang kedua, tabazir. Itu juga siasat iblis itu, Pak. Oh, siasat iblis itu. Tabazir. Sangkin lobo dan tomak, congok dan rakus tentang makanan dan minuman sampai berlebih-lebih, Pak. Ini penyakit kita ini, Pak. Datang tamu buka toples. Sudahlah isi toples goreng-gorengan, kembang goyang, kue sapi, peye. Kalau sudah bolak-balik dibuka, itu paling 2 hari itu, Pak. Nggak rapuh lagi itu. Nggak rapuh. Masuk angin dia. Harus dikoyak. Harus dikoyak, itu nggak rapuh lagi itu. Kalau sudah harus dikoyak, tentu sudah malu menyuguhkannya ke tamu. Udah jelas itu. Akhirnya buang. Di kampung masak lemang, ya ampun, 25 batang. Padahal tahulah, Pak, kalau sudah lebaran Idul Fitri, karena banyaknya makanan, lemang tidak termakan. Sirup, datang tamu, satu gelas, tidak pula cukup gelas yang kecil-kecil itu, masuk lagi semi gelas Ramadan. Kalau gelas Ramadan kan 2 kilo, Pak. Kalau ini semi gelas Ramadan, kira-kira 1 kilo lah isinya. Yang ada tangkainya itu, Pak. Ada tangkainya, mereknya Mama Papi gitu. Ndak habis, Pak. Pulang tamu itu separuh ndak habis. Bukankah ini yang diinginkan setan itu dari kita? Inilah dia, Pak, yang diinginkan setan itu. Senang iblis itu melihatnya. Gitulah, besok kusuruh lagi tamumu bikin lagi gelas yang besar ya, katanya. Hari raya itu udahlah minuman, kue terbuang, kadang-kadang gulai pun terbuang, Pak. Karena lobo dan tomaknya. Ya Allah, beli daging 3 kilo, Ibu. 3 kilo. Padahal yang makan itu juga orangnya. Nggak habis, besok panaskan lagi. Nggak habis, panaskan lagi. Nggak habis, panaskan. 2 risikonya. Yang pertama, bisa dia padu kayak batu. Yang kedua, bisa dia hancur kayak serundeng. Oh iya, Bu, itu risikonya itu. Kalau sering dipanasi, bisa hancur. Kalau sering dipanasi memang bagus dagingnya dan masaknya, dia keras kayak batu. Akhirnya buang. Disangka ibadah Ramadan kita memasuki Syawal itu untuk minal aidin wal faizin, kembali ke fitrah dan di golongan orang-orang yang meraih kemenangan. Rupanya kata Allah, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazzir itu menjadi saudara setan. Sering saya bilang, Pak, Allah benci kali, Rasulullah benci kali, anak yatim fakir miskin mengeluh luar biasa, kita membuang-buang. Wajar Allah benci. Yang senang udah saya bilang, setan itu yang senang, Pak. Iblis yang senang. Yang ketiga babi itu pun senang itu, Pak. Karena apa? Sifat mubazir umat Islam. Akhirnya ternak babi berkembang di Pekanbaru, tidak tanggung-tanggung. Loh iya,
Sering kita lihat lah Pak, apalagi di bulan Ramadan, bulan Syawal. Ini masih mulai ini, belum puncak nih Syawal kalau di Pekanbaru. Masih mulai datang orang dari kampung, masih bentar lagi baru nampaklah kita itu. Orang-orang Batak tuh datangi tempat pembuangan sampah itu. Tapi orang Batak yang tidak Islam itu maksudnya tuh, bukan Batak yang Islam. Datang dia, jumpai lubang-lubang sampah umat Islam, ukut. Segala jenis makanan adalah di situ itu. Adalah bulunya, adalah peyeknya, adalah satenya, adalah mie rebusnya, adalah lemangnya, adalah sayur ininya, adalah ininya. Dikumpul sama mereka. Kadang-kadang pakai keranjang Pak, ada lagi pakai pick up, mengkumpul sifat mubazir umat Islam itu. Dibawa ke pastoran atau dibawa ke kulim. Diolah sama bapak tuh. Tambah dengan apa itu dedak, ditambah dengan cincangan daun keladi itu. Diolah. Hantam ke kandang babi babi itu. Sekali beranak 13 itu. 13 sekali beranak. Makanya berkembang ternak babi di Pekanbaru tidak lepas dari kedermawanannya umat-umat Islam untuk babi. Itu tidak tuntutan agama. Hiduplah sederhana. Apalagi membuang-buang. Jangankan membuang-buang Pak. Melebihi dari kebiasaan pun kita. Tidak mampu menyantuni fakir miskin anak yatim. Dikhawatirkan ibadah Ramadan kita rusak Pak. Rusak. Tanggung-tanggung anak yatim tu sama anak fakir miskin tu. Tapi alhamdulillah dah Pak, kalau anak yatim insyaallah lah, kalau untuk Kota Pekanbaru bolehlah kita ucapkan terima kasih kepada segenap penitia penyantun anak yatim di setiap masjid musholla, menggalang dana untuk menyantuni anak yatim. Sangkin banyak-banyaknya bagian anak yatim tu Pak, sampai ada orang tua yang marah sama anaknya. Maksudnya bukan karena banyak dikasih sama anak yatim tu marah orang tua, ndak. Pulang anak tu dari masjid, nampak dia anak yatim dikasih santunan oleh pengurus penyantun anak yatim jutaan Pak. Senang dia nengok anak-anak yatim tu. Pulang dia ke rumah. Pak, ngapa? Enak kali anak yatim ya Pak, katanya. Kurang ajar kau, katanya. Kau doakan aku mati, katanya. Marah dia sama anaknya. Sangkin lumayannya santunan untuk anak yatim itu. Banyak yang minta anak yatim. Alhamdulillah kalau anak yatim sudah bolehlah kita ucapkan terima kasih ke segenap pengurus. Yang jarang-jarang itu Pak, terlirik oleh manusia, fakir miskin. Itu jarang itu Pak. Jarang itu Pak. Ini siogianya yang menjadi perhatian kita. Sederhana kehidupan dalam berlebaran, tapi sisihkan sebagian rezeki untuk mereka-mereka saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalaupun kita hebat puasanya Pak, hebat solatnya, hebat zikirnya, hebat baca Al-Qur'annya, hebat ininya, kalau belum ikut kita menyantuni fakir miskin, masih diponis Al-Qur'an pendusta agama. Lihat Pak di surah Al-Ma'un Bu, ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Itulah orang-orang yang meninggalkan anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli kepada makanan orang-orang miskin. Waspadai ini Bapak dan Ibu. Sisa-sisa masih ada sisanya Bu rezeki itu. Tolonglah bagi dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Setidak-tidaknya fakir miskin, anak yatim tadi sudah kita ungkapkan, masih ada banyak santunan untuk mereka. Kadang-kadang 3 kali setahun Pak. Lebaran Idul Fitri, masuk sekolah kuartal ganjil, masuk sekolah kuartal genap, masih kita santuni. Tapi fakir miskin ini jarang ini Pak terjangkau. Jarang. Apa masih ada orang miskin Ustaz? Tidak akan dihapus Allah kemiskinan dari dunia. Yakinlah itu. Selama masih ada orang beriman. Itu kuncinya. Tapi kalau nanti di akhir zaman
Orang beriman sudah dicabut Allah melalui angin segar, mengundang orang-orang beriman sudah wafat. Semua orang beriman, tidak ada lagi yang miskin. Ditabur Allah lah dengan rezeki yang sangat luar biasa. Tidak ada yang miskin Pak, sulit menerima pemberian. Itu sudah dicabut orang-orang beriman itu. Kalau masih ada orang beriman, kemiskinan pasti tidak dihabiskan Allah. Kenapa? Karena kalau dicabut Allah kemiskinan, sementara orang beriman masih ada, itu menutup satu pintu bagi orang yang beriman untuk menjadikan dirinya orang yang dirindukan sorga. Karena kata Rasulullah, arba' mustaqatan lahumul jannah, ada 4 golongan yang sangat dirindukan sorga. Salah satunya mut'imul ji'an, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Itulah orang miskin. Miskin itu sampai makanan problemnya Pak. Sampai makanan problemnya. Nah ini yang kita cari. Ini menyebabkan kita orang yang dirindukan sorga. Kalau kita tidak ikut untuk memperhatikan mereka, dikhawatirkan Pak masih digolongkan pendusta agama. Cari di mana-mana. Masih ada Ustadz banyak. Cuman tidak nampak ke permukaan Pak. Dia rajin bekerja, gigih berusaha mencari rezeki. Tapi Allah batasi rezekinya. Dia sabar. Dipadakannya dengan sifat qanaah. Ia tidak mau meminta-minta kepada orang. Karena dia tahu meminta itulah aib dalam agama, sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Tidak mau dia minta-minta. Apa adanya dipadakannya. Tapi tidak mau dia ngomong kepada orang lain. Sepertinya wajah dia tidak nampak kesusahannya. Tapi di dalam, kalau tidak diselusuri, tidak tahu kita seperti apa kesusahannya. Berbeda dengan peminta-minta Pak. Kalau peminta-minta itu Bapak dan Ibu, jangan asal kasih. Kadang-kadang bisa membawa mudrat kepadanya kalau setiap peminta-minta dikasih. Karena peminta-minta itu banyak orang kaya itu Pak. Memang profesinya peminta-minta. Oh banyak orang kaya itu. Tapi udah aku bilang sama Bapak lu. Waktu cerita-cerita ketika hujan di satu kios-kios kecil dengan peminta-minta. Susah juga ini ya. Ngapa? Hujan kayak gini ndak bisa lagi baru cari-cari rezeki. Ya aku juga gitu, bukan kau aja kata yang satu. Ndak, masalahnya saya rumah petak yang lagi dibangun itu belum ada upah tukangnya itu katanya. Meminta-minta untuk upah rumah petak. Sedangkan yang diminta-minta ini pun belum tentu ada rumah petaknya. Makanya memang profesinya peminta-minta. Yang seperti ini perlu diarahkan. Jangan dibiarkan dia hanyut selamanya menjadi orang pengemis. Tapi diarahkan. Yang perlu kita cari itu Pak, orang yang betul-betul susah. Ada. Tinggi nilainya Pak. Allah sayang kepada kita. Sayang Pak. Itulah kelebihan baginda Rasulullah itu. Banyak lagi yang susah Bu, banyak. Cuman daerah Jalan Meranti kurasa enggak. Iya Bu ya. Jalan Meranti kurasa enggak lah. Karena apa? Daerah kita ini masih sampai perputaran ekonomi itu dulu. Tempat-tempat lain, masa enggak ada saudara kita, teman kita, kerabat kita yang hidupnya di pinggiran-pinggiran sana. Itu yang perlu diperhatikan Pak. Bagilah dengan mereka. Ada. Nangis ibu tuh. Melihara anaknya 3 orang anak yatim. Ninggal suaminya Pak. Tidak bisa bekerja ibu tuh. Memang tidak biasa bekerja. Selama hidup suaminya lah yang apa? Yang mencari kebutuhan sama orang itu. Meninggal suaminya. Dia tidak bisa. Memang dasar perputaran ekonomi tidak sampai ke sana. Santunan anak yatim pun tidak lumayan di Pekanbaru. Akhirnya gosoklah ibu itu sambil nangis. Sambil gosok sambil nangis.
Dari halaman sudah nampak ibu tuh, dari rumah yang kecil itu sambil gosok, sambil hapus-hapus air mata. Beranikan masuk, Assalamualaikum. Terkejut dia, berdiri dia mau ke belakang. Bu, sebentar bu, jangan pergi dulu bu. Karena ditahan, tidak dulu bu, jangan pergi dulu. Balik dia balik, duduk bu. Kenapa ibu nangis bu? Gak apa-apa Ustaz. Pasti ada penyebabnya, tidak mungkin nangis sambil gosok, tidak mungkin nangis sambil gosok. Apa jawabnya Pak? Bukan menjawab, malah bertanya balik. Berdosakah saya Ustaz? Kenapa? Ini baju baru saya beli, ini baju bekas. Saya cuci, saya gosok. Nanti saya lipat, saya masukkan ke plastik. Nanti datang anakku, aku akan ngomong sama mereka. Inilah baju lebaranmu, baju yang baru. Padahal ini baru bekas Ustaz. Aku bilang baju yang baru supaya jangan terlalu sakit hati orang tuh. Berdosa aku Ustaz. Masih ada orang sesusah itu rupanya. Dibelikannya lah baru bekas, monja-monja itu loh bu. Dicucinya, digosoknya. Akhirnya Ustaz pun tidak tahu lagi dia kalau duit tidak ada di dompetnya. Walaupun yang jelek-jelek belikan aja lah bu, sama anak-anak itu satu-satu orang. Di sisi lain ada orang yang berlebih, bergembira, bersukaria, tak sedikit pun memperhatikan nasib mereka. Kira-kira apakah kita ini tidak digolongkan orang yang yukazzibu biddin, mendustakan agama? Karena apa? Tidak peduli dengan orang-orang miskin. Orang miskin itu pasti ada Pak, tidak bisa enggak. Makanya saya bilang sama kita semua, tolonglah kita usahakan membongkar mutiara-mutiara yang ada di dalamnya itu. Bongkar mutiara itu Pak. Kenapa ada mutiara di situ? Doanya itu loh Bu. Doanya itu. Kalau keluar doanya kepada Allah, doa itu tidak ditolak Allah. Makanya kelebihannya di dalam itu adalah doa. Yang kedua, nilai pemberian itu sangat tinggi nilainya. Yang ketiga, kita menjadi orang yang dirindukan sorga. Yang keempat, disitulah terjalin tali kasih antara si kaya dengan si miskin. Pemberian itu pun sering saya bilang Pak, tolonglah kalau mau tinggi nilai pemberian kita, apapun namanya, zakat, infak, sedekah, wakaf, santunan, supaya besar nilainya, tepat sasarannya. Besar pun pemberian itu, kalau tidak tepat sasarannya, sedikitnya nilainya itu. Ngasih makan orang kenyang, satu bungkus 200.000. Tapi yang dikasih orang kenyang. Ngasih makan orang lapar, cuman 15.000 loh Pak, ramas biasa itu. Tapi yang dikasih itu orang yang lapar. Tentu nilainya paling besar di sisi Allah daripada yang harga 200.000 yang dikasih orang-orang yang kenyang. Makanya cari, kasih santunan. Pertama, nilai pemberian kita itu sangat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, kalau keluar doanya itu Pak. Doanya itu tidak ditolak Allah itu. Itulah yang dibilang oleh Nabi kita, innama tunsaru wa turzaqu wa tujbaru bi du'ai du'afa'akum. Sesungguhnya kamu ditolong Allah. Kamu diberi rezeki oleh Allah. Hidup kamu dilapangkan Allah berkat doa-doanya orang-orang susah di antara kamu. Yang kita khawatirkan sekarang ini Pak, karena orang kaya sudah banyak ego dengan kekayaannya, pejabat ego dengan jabatannya, persetan dengan rakyat, tidak peduli dengan orang susah dan miskin, hidup dengan mewah, berpesta pora. Di sisi lain ada orang yang susah, naik doa yang tidak baik Pak. Ini yang dikhawatirkan menimbulkan bencana buat kita. Apa bisa membuat bencana? Iya, kalau memang kita tidak sanggup menyantuni mereka, kita nampakkan sesuatu yang mewah di hadapan mereka, ini dikhawatirkan mengeluarkan doa yang tidak baik. Apalagi sempat anak yatim itu ngomong loh Pak, dengan seperti tidak ridho dengan qada Allah. Tengoknya mewah anak orang atau orang miskin, kenapa lah cepat kali kau cabut orang tuaku ya Allah. Kalau bapakku hidup kan masih bisa aku hidup seperti mereka. Gara-gara kita.
Tapi siogianya berikan mereka supaya doa yang baik itu naik kepada Allah. Jangan dibuat doa yang tidak baik keluar dari orang-orang susah itu. Doanya kiramat itu. Makanya, tapi udah aku bilang lah, orang tua saya dulu waktu beli ikan mas dia di kampung itu ada tempat cuci kaki itu di pintu mau masuk masjid itu, biasanya setiap pintu ada itu tempat cucian kaki di situ. Ada di situ ikan mas. Tawar sama ayah saya cocok harga, dipukul sama yang punya ikan, dicucuk di sininya 3 ekor. Bangga saya membawa ikan ini mau pulang ke rumah. Ayah saya sholat asar. Tapi nampak kakek saya bawa ikan terbuka seperti itu, lari dia ngajar saya. Rampasnya dari tangan saya ikan itu. Diambilnya daun keladi di pinggir parit itu, dibungkusnya, diikatnya dengan daun pisang yang kecil. Ada. Loh, kenapa dibungkus? Kayak biar aja kayak tadi ngap. Bawa. Kau bawa nanti seperti itu ikan, nampak orang miskin dan anak yatim. Tidak bisa kau kasihkan mereka. Masuk neraka kau gara-gara ikanmu ini, katanya. Itulah orang tua dulu, Pak. Itulah orang tua dulu. Halusnya perasaannya. Jangan nampakkan kelebihan ke orang miskin dan orang susah, anak yatim, kalau kita tidak mampu menyantuni mereka. Karena itulah Rasulullah berkata, kalau kamu sayang dengan anak yatim, ingin berjabat tangan dengan saya, usaplah kepala anak yatim dengan rasa kasih sayang. Kalau ingin berjabat tangan dengan saya, usaplah kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Karena Nabi kita itu, Pak, sangat sayang kepada anak yatim dan fakir miskin. Malah doa mereka lah yang membuat Rasulullah itu sukses sedemikian rupa. Doa mereka itu yang dicari oleh Nabi kita. Sampai Ja'far al-Barzanji menceritakan dalam rawinya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyiru janaizahum. Itulah kepribadian Rasul dengan orang-orang susah. Dia sangat cinta fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dia selalu duduk-duduk dengan mereka. Wa ya'udu maradahum, dia selalu menjenguk kalau ada di antara mereka yang sakit. Wa yusayyiru janaizahum, dia selalu mengiringi jenazah mereka kalau ada yang meninggal. Akhirnya karena akrabnya naik doa kepada Allah. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, rezeki di bulan Syawal ini, hiduplah sederhana, tengoklah tetangga, bagilah rezeki. Kemudian yang kedua tadi, jangan simpan dendam di dalam hati. Itu kata iblis itu, tanamkan di hati mereka sifat dendam dan permusuhan sehingga enggan memaafkan orang lain. Jangan ada dendam di hati kita kepada siapapun, walaupun pernah dia menyakiti hati kita. Yakinkanlah, Allah jadikan perbuatan orang menyakiti hati kita itu barangkali ujian iman kita itu, Pak. Tidak ada kejadian yang terjadi kalau tidak karena izin Allah. Kenapa diizinkan Allah orang membuat sakit hati kita? Jangan-jangan itulah ujian iman kita dibuat Allah. Karena itu maafkan semua kesalahan orang. Jangan ada dendam di hati kita. Ku maafkan semua kesalahan orang tanpa terkecuali, ya Allah. Ampunilah dosa mereka. Maafkan, mohon ampunkan dosa mereka. Udah dimaafkan, dimohon ampunkan lagi. Kenapa? Orang yang pendendam tak diampuni Allah. Orang yang pemaaflah yang akan dimaafkan oleh Allah. Karena itu mari sama-sama kita hilangkan dendam di hati kita. Tumbuhkanlah sifat pemaaf. Mudah-mudahan dengan maaf kita Allah memaafkan segala salah dan dosa kita. Rasanya ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.